Selamat pagi untuk ibu sekalian atau teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Haikal Silaban. Saya mahasiswa Teknik Elektro kelas C angkatan 2023. Di mana saya pada hari ini akan menjelaskan rangkaian yang saya buat sebagai tugas proyek atau akhir untuk mata kuliah proteksi. Pada proyek saya ini saya akan menggunakan aplikasi Etap, di mana saya menggunakan power grid sebagai sumber utamanya, baru busbar sebagai titik penghubung sistem dan transformator daya, motor induksi sebagai beban motor, transformator daya kedua, lalu lampu sebagai beban penerangan, lalu circuit breaker atau switch sebagai pemutus tenaga, baru current transformer atau CT sebagai sensor arus, serta multifungsi relay yang digunakan sebagai sistem proteksi arus lebih. Selanjutnya saya akan merangkai dulu, dimana rangkaian ini bisa saya siapkan dulu, baru bisa saya jelaskan sebagai metode selanjutnya. Lalu untuk settingan yang saya buat tadi, dimana pada komponennya itu di power gridnya itu 200 kV, lalu ada 3 phase short circuit, ada 200 MVA, lalu one phase short circuit 200 MVA, dimana XR rasionya itu 8,7. Lalu juga untuk arus hubungan singkatnya itu kurang lebih 5,774 kVA. Lalu CT satunya 200 per 5 per 5 ampere, kelas 10 P2, badan 2,5 VA. Begitu juga dengan CT 2 sampai CT 5, dimana setiap kenaikan dari CT 1 sampai CT 5 itu dinaikkan menjadi 100, tetap per 5 ampere, dimana badannya tetap sama 2,5 VA, dan juga kelasnya itu tetap sama di 10 P5. Lalu untuk relaynya itu saya memakai alat custom Miscom P139 dan fungsi relaynya overcurrent OCR, dan proteksi aktif yaitu fase overcurrent, dan proteksi kurvanya itu YC normal inverse. Dan lalu untuk output relaynya DO1 dan action outputnya itu open. Lalu untuk motornya itu induksi motor, dan flam motornya itu 18,82 ampere, dan RC motornya itu 650%, dan service faktornya itu 1. Dan untuk relaynya itu dimana relay 1 untuk melindungi peralatan motor induksinya, dan tipe peralatannya itu injection motornya, dan fla 18,82 ampere, pickupnya 0,99, arus primernya itu ada di pickup 198 ampere, dan untuk time denialnya itu 0,342, dan kurvanya tetap sama di YC normal inverse. Lalu untuk relay 2 beban lampu, dimana itu tipe peralatannya itu lumpur load, atau di flanya juga atau arus bebannya itu ada di angka 127,36 ampere, dan pickupnya itu 1, serta arus primer pickupnya 300 ampere, dimana time dialnya ada 0,253, tetap sama di untuk kurvanya YC. Lalu untuk relay 3 dan relay 5 menjadi untuk peralatan transformator 1 dan 2.
dimana tetap di sini hampir sama datanya, dimana tipe peralatannya itu dua way transformer, dan flannya itu berbeda, dimana ada untuk transformator satu itu berada di arus beban 339,62 ampere dan 517,74 ampere, dan untuk pickupnya sama 0,8, dan arus primer pickupnya itu berbeda, dia di 320 ampere dan 480 ampere, dan time linearnya itu 0,312 untuk transformator motornya satu, dan 0,452 untuk yang kedua, dimana untuk kurvanya tetap sama, YC normal inverse. Lanjut pada energi listrik yang dialirkan menuju pusbarnya, di mana busbarnya ini berfungsi sebagai titik pengumpulan dan penyaluran daya ke beberapa peralatan pada sistem. Setelah melewati busbarnya, daya diteruskan menjadi transformator daya, dan transformator daya ini berfungsi untuk menyesuaikan level tegangan agar sesuai dengan kebutuhan beban. Dan pada simulasi ini terdapat dua transformator daya yang masing-masing dilindungi oleh relay proteksinya. Transformator pertama memiliki nilai flow sebesar 33962 ampere, sedangkan transformator kedua memiliki sebesar 517,74 ampere. Nah, selain transformator, sistem ini juga memiliki beban berupa motor induksi dan lampu, di mana motor induksi digunakan sebagai contoh beban motor, sedangkan lampu atau lampu LED digunakan sebagai contoh beban penerangan. Dan berdasarkan settingan pada etap yang saya buat, pada motor induksi memiliki flash sebesar 18,82 ampere dan lock and rotor current sebesar 650% dan service faktor sebesar 1, dan nilai flow menunjukkan arus nominal motor saat bekerja pada beban penuh, sedangkan lock and rotor current menunjukkan arus awal motor ketika starting. Dan karena arus starting motor cukup besar, maka setting relaynya harus disesuaikan agar relay tidak salah trip saat motor baru dinyalakan. Dan untuk beban lampu atau lampu LED, arus beban yang terlihat pada settingan adalah sekitar 127,36 ampere.
Dan pada bagian proteksinya, sistem ini menggunakan circuit breaker atau switch yang berfungsi untuk memutus aliran listrik ketika terjadi gangguan. Dan circuit breaker ini tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus dikendalikan oleh multifunksi relay. Dan relay menerima input arus dari current transformator atau CT, dan CT ini berfungsi menurunkan arus besar pada sisi primer menjadi arus sekunder yang lebih kecil agar dapat dibaca oleh relay. Lalu dengan demikianlah, ketika terjadi arus lebih atau hubungan singkat, CT ini akan membaca kenaikan arus tersebut dan mengirimkannya ke relay. Setelah relay mendeteksi bahwa arus melebihi nilai setting, maka relay ini akan memberikan perintah trip atau open kepada circuit breakernya. Dan pada simulasi yang digunakan beberapa sistem dengan rasio yang berbeda, seperti berdasarkan settingan pada gambar atau pada pada etap yang saya buat ini. CT yang digunakan adalah CT1 dengan rasio 200 per 5 ampere. Di CT2 nya 300 per 5 ampere, CT3 400 per 5 ampere, dan CT4 nya dengan rasio 500 per 5 ampere. Dan CT5 ini dengan rasio 600 per 5 ampere ini, semua CT menggunakan kelas proteksi 10P5 dengan berdas sebesar 2, VA. Rasio CT 200 per 5 ampere, berarti ketika arus primer sebesar 200 ampere, maka arus sekundernya menjadi 5 ampere. Begitu juga dengan CT yang lain, di mana arus primer pada sistem akan dikonversi menjadi arus sekunder 5 ampere agar dapat diterima sebagai input relay untuk proteksinya. Lalu relay yang digunakan pada simulasi ini adalah multifungsi sebagai relay, lalu Alstom Miscom P135 sebagai alamatnya. Dan relay ini dipilih karena memiliki fungsi proteksi arus lebih atau overcurrent relay atau OCR. Pada bagian library relaynya dipilih manufaktur Alstom. Kemudian model relay P135 dengan fungsi utama sebagai overcurrent, di mana setelah relay dipilih, relay ini dihubungkan dengan CT dan circuit breaker agar sistem proteksi dapat bekerja ketika terjadinya gangguan. Dan pada menu OCR ini atau OCR relay, fungsi fase overcurrent diaktifkan, dan fungsi ini digunakan untuk mendeteksi arus lebih pada saluran fasa atau relay bekerja berdasarkan arus yang dibaca oleh CT. Jika arus sistem melebihi nilai pickup yang sudah ditentukan, maka relay akan dimulai menghitung waktu kerja sesuai karakteristik kurva yang dipilih pada simulasi ini. Lalu kurva yang digunakan adalah EIC, normal inverse, di mana karakteristik inverse berarti semakin besar arus gangguan yang terjadi, maka semakin cepat waktu kerja relay. Nah, hal ini penting karena gangguan dengan arus besar harus diputus lebih cepat agar tidak merusak peralatan seperti transformator, motor, atau kabel dan sirkuit breakernya. Dan pada simulasi ini, di mana terdapat relay yang saya susun, di mana ada 5 relay. Masing-masing memiliki settingan pickup dan time dial yang berbeda sesuai dengan peralatan yang dilindungi. Perbedaan settingan ini bertujuan untuk sistem proteksi dapat bekerja secara selektif. Untuk relay pertama itu, di mana flash sebesar 18,82 ampere dan rotor current sebesar 650%. Pada relay satu ini, pickup diatur sebesar 0,9 multiple dengan nilai arus primer sekitar 190 ampere, sedangkan nilai time dialnya diatur sebesar 0,342-nya. Begitu juga dengan relay 2, di mana memiliki arus sekitar 127,36 ampere dan pickup diatur sebesar 1 multiple dengan arus primer sekitar 300 ampere dan nilai time dial sebesar 0,532. Di mana nanti saya akan tunjukkan screenshotan yang saya ambil pada saat penyusunan sampai relay 5-nya. Dan untuk output relaynya itu, di mana dihubungkan ke perangkat pemutus atau switch defense berdasarkan settingan. Dan output relay digunakan DO1 atau digital output 1. Output ini diarahkan ke perangkat seperti switch 1 sampai 5 dengan action open. Lalu relay ini akan mendeteksi gangguan dan waktu kerja relay sudah tercapai, dan relay akan mengaktifkan output DO1 untuk membuka circuit breaker atau switch yang terhubung dan terbukanya pemutus tersebut. Bagian sistem yang mengalami gangguan akan terisolasi dari sumber. Lalu untuk alur kerjanya ini, mana simulasi ini dijelaskan sebagai saat sistem berada dalam kondisi normal, arus mengalir dari power grid menuju pushbar dan transformator, kemudian menuju beban motor, induksi dan lampu. CT membaca arus yang mengalir pada saluran, kemudian mengirimkan nilai arus sekunder ke relay. Selama arus masih berada di bawah nilai pickup, relay tidak memberikan perintah trip, sedangkan circuit breaker atau switch tetap berada dalam kondisi tertutup. Nah, setelah saya merangkai tadi, pada sistem ini dapat kita lihat dari tadi itu, di mana sumber listriknya itu berasal dari power gridnya. Power grid ini berfungsi sebagai sumber suplai utamanya yang memberikan daya ke seluruh sistem. Lalu berdasarkan settingan pada etapnya, power gridnya disetting pada tegangan 20 kV. Pada bagian short circuit ratingnya, nilai gangguan hubungan singkat 3 fasa atau 3 fase short circuit diatur sebesar 200 MPa SC, sedangkan nilai gangguan 1 fasa atau one phase short atau circuit juga sebesar 200 MPa. Nilai XR rasionya yang digunakan adalah 8,7. Lalu dengan arus hubungan singkat sekitar 5,774 kA. Data power grid ini penting karena menjadi dasar untuk etap dalam menghitung besar arus gangguan saat dilakukan analisis short circuit dan koordinasi proteksinya.